Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 6, mata kuliah Data Raya dan Pemrograman. Untuk itu, perkenankan kami untuk membahas tentang sumber dan pengambilan data yang akan kami sampaikan. Berikut adalah anggota dari kelompok 6. Yang pertama ada Berliana Puspita Hapsari dengan NIM 15136200002. Kedua ada Hafiz Nuni Salim dengan NIM 15136200006. Yang ketiga ada Livia Nindita dengan NIM 15136200076. Yang keempat ada Maya Kusuma Widiani dengan NIM 15136200059. Yang kelima ada Rafli Visatahari Ramadhani dengan NIM 15136200023. Dan yang terakhir ada Raka Firgiansyah dengan NIM 15136200047. Oke, topik pembahasan yang akan kita bahas pada hari ini adalah yaitu ada pengertian dari sumber data, yang berikutnya ada teknik dan cara pengambilan data, dan yang terakhir adalah contoh kasusnya. Berikutnya akan dibacakan oleh teman saya, Berliana. Pada Berliana, dipersilahkan. Baik, terima kasih Livia. Untuk pengertian yang pertama yaitu kita akan membahas tentang pengertian sumber data. Boleh di next. Pengertian sumber data. Sumber data adalah subjek penelitian di mana data menempel. Sumber data berupa benda, gerak, manusia, tempat, dan sebagainya. Sumber data dalam penelitian adalah subjek dari mana data diperoleh. Apabila peneliti menggunakan kuesioner atau wawancara dalam pengumpulan datanya, maka sumber data disebut responden, yaitu orang yang merespon atau menjawab pertanyaan-pertanyaan peneliti, baik pertanyaan tertulis ataupun lisan. Apabila peneliti menggunakan teknik observasi, maka sumber datanya bisa berupa benda, gerak, atau proses sesuatu. Peneliti yang mengamati tumbuhnya padi, maka sumber datanya adalah padi, sedangkan objek penelitinya adalah pertumbuhan jagung. Apabila peneliti menggunakan dokumentasi, maka dokumen atau catatan yang menjadi sumber data, sedangkan isi catatan adalah objek penelitian atau variabel penelitian. Baik, untuk slide selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya, yaitu Maya. Kepada Maya, dipersilahkan. Terima kasih, Berliana. Baik, selanjutnya saya akan membahas teknik dan cara pengambilan data. Boleh di next. Teknik dan cara pengambilan data itu yang pertama, angket atau kuesioner. Angket atau kuesioner adalah teknik pengumpulan data dengan cara mengajukan pertanyaan secara tertulis untuk dijawab oleh responden. Angket yang disebar harus diuji terlebih dahulu untuk mengetahui apakah butir-butir pertanyaan yang dimasukkan dapat digunakan sebagai alat ukur yang valid dan reliable. Angket ini dapat berbentuk cetak atau digital. Yang kedua, ada wawancara. Wawancara adalah teknik pengambilan data yang dilakukan dengan mengajukan pertanyaan secara langsung kepada responden atau narasumber. Dalam wawancara, terdapat instrumen berupa daftar pertanyaan yang harus diuji kevalidan dan reliabilitasnya sama seperti angket. Kelebihan utama wawancara dibandingkan angket adalah adanya kontak langsung sehingga penanya dapat langsung mengkonfirmasi pada responden jika terdapat jawaban-jawaban yang meragukan. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya kepada Rafli, dipersilakan. Oke, terima kasih Maya. Teknik dan cara pengambilan data. Ketiga, observasi. Observasi merupakan teknik pengumpulan data yang dilakukan lewat pengamatan langsung. Peneliti melakukan pengamatan di tempat terhadap objek untuk diamati menggunakan manca indera. Peneliti diposisikan sebagai pengamat atau orang luar. Dalam pengumpulan data menggunakan observasi, peneliti dapat menggunakan catatan maupun rekaman.
Observasi juga dapat dilakukan secara partisipatoris, yaitu ketika peneliti turut bergabung dalam melakukan aktivitas bersama objek pengamatannya. Yang keempat, dokumentasi. Pengumpulan dapat dilakukan dengan membaca dokumen-dokumen yang sudah ada sebelumnya. Dokumen merupakan rekaman kejadian yang masa lalu atau dicetak dapat berupa catatan anekdotal, surat, buku harian, dan lain-lain. Dokumen kantor tersebut membantu komunikasi bagi publik yang beragam, berkas siswa dan pegawai, deskripsi program, dan data statistik pengajaran. Teknik pengumpulan data dengan dokumentasi adalah metode yang lebih mudah dilakukan metode lain, karena jika ada kekeliruan masih dikonfirmasi kembali ada sumber dayanya masih tetap. Kalau menjelang akhir tahun tuh kita lumayan banyak pekerjaan. Selanjutnya akan dilakukan oleh Raka. Baik, terima kasih Rafli. Selanjutnya di sini masih di pengambilan data di internet. Yang pertama, pengambilan data secara online. Bisa melalui yang pertama sistem manajemen informasi. Meskipun biasanya dirancang untuk mengelola database, sistem manajemen ini juga dapat membantu Anda mengumpulkan data, terutama data in-house yang dihasilkan oleh organisasi Anda. Yang kedua, perangkat lunak. Pengumpulan data. Ada perangkat lunak pengumpulan data lain yang memudahkan Anda mengumpulkan data dari internet dan dari pengguna internet. Misalnya Google Formulir memungkinkan Anda membuat formulir. Yang kedua, pengambilan data dengan scraping web. Apa itu scraping? Scraping web adalah proses menggunakan bot otomatis untuk merayapi internet dan mengekstrak data bot. Mengumpulkan informasi dengan pertama-tama memecah situs yang ditargetkan menjadi bentuk paling dasar, teks HTML, kemudian memindai untuk mengumpulkan data sesuai dengan beberapa parameter yang telah ditetapkan. Setelah itu, data yang terkumpul dikirimkan dalam format CSV atau Excel, sehingga dapat dibaca siapapun yang ingin menggunakannya. Pengikis web adalah salah satu metode paling efisien yang dapat Anda gunakan. Scraping web adalah solusi pengumpulan data paling efektif yang saat ini tersedia di internet. Dengan solusi web scraping yang tepat, kita dapat mengatur parameter scraping kita untuk secara khusus menargetkan hanya satu kategori data. Anda dapat menargetkan beberapa kategori data. Kita juga dapat dengan mudah mengumpulkan data kualitatif dan kuantitatif. Semuanya dalam format yang dapat diintegrasikan dengan mudah ke dalam penelitian, kebutuhan akademis, atau proses bisnis. Selanjutnya, slide ini akan dibacakan oleh teman saya, Hafiz. Kepada Hafiz, dipersilakan. Baik, terima kasih Raka. Selanjutnya saya akan membacakan materi yang ketiga kita, yaitu contoh kasus. Bisa di next. Pada contoh kasus ini, kelompok kami menggunakan contoh kasus yaitu penggunaan internet di Indonesia tahun 2022. Pengguna internet di Indonesia pada awal 2022 ini dilaporkan mencapai 210 juta jiwa. Dari jumlah ini, mayoritas pengguna mengakses internet lewat ponsel untuk membuka media sosial. Menurut Kompas.com, melalui lembaga survei Asosiasi Penyedia Jasa Internet Indonesia atau APJI, baru-baru ini dalam laporan tersebut mengumpulkan data melalui survei dan wawancara kepada 7.568 responden yang kriterianya berusia 13 sampai 55 tahun ke atas. Sejak tanggal 11 Januari 2022 sampai 24 Februari 2022. Berdasarkan laporan tersebut, total jumlah penduduk Indonesia saat ini diestimasikan mencapai 272,68 juta jiwa pada tahun 2021. Ini artinya angka penetrasi internet di Indonesia pada periode 2021 hingga kuartal 1 2022 ini mencapai 77,02%.
Angka penetrasi internet tersebut meningkat dari awal 2019 hingga kuartal 2 2020 sebelumnya, yang sebesar 73,7%. Pada periode tersebut, masyarakat Indonesia yang sudah terhubung dengan internet dilaporkan mencapai 196,71 juta jiwa. Berikut foto yang diambil di kompas.com yang diunggah pada tanggal 10 Juni 2022 dan diakses pada tanggal 29 September 2022. Selanjutnya saya kembalikan kepada Livia. Terima kasih kepada teman-teman semuanya. Untuk itu, sekian presentasi pada hari ini. Untuk kepada teman-teman yang menonton video ini, jika ada yang ingin disampaikan, berkomentar, dan melakukan penyanggahan, silakan di komen, bisa dapat di komen di kolom chat yang disediakan. Untuk itu, terima kasih kepada teman-teman semuanya yang sudah melakukan presentasi, dan juga semoga ilmu yang disampaikan dapat bermanfaat. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.